Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini di pertemuan kali ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang bukti transaksi. Kemarin kalian sudah saya beri tugas dan saya beri kesempatan untuk merangkum di bab bukti transaksi ini dan memberikan pertanyaan jika memang ada yang kurang jelas. Di kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam proses belajar walaupun pembelajaran dilakukan secara online ataupun secara daring ini. Baik anak-anakku, berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bude ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya, dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bu Dewi. Dan hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Siti Umama kelas 11 OTKP 1, mengapa faktur dibuat rangkap 2? Jadi faktur adalah salah satu bukti transaksi. Jadi apabila penjualan itu dilakukan secara kredit, maka yang dikeluarkan oleh penjual dan diberikan kepada pembeli itu berupa faktur. Jadi kalau pembelian dilakukan secara kredit, bukti pembeliannya berupa faktur. Faktur umumnya itu dibuat 2 rangkap. Yang asli diberikan kepada pembelinya, sedangkan yang kopiannya tersebut disimpan oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Jadi kenapa kok dibuat rangkap 2? Biar sama-sama memiliki bukti. Penjual memiliki bukti, pembeli juga memiliki bukti, supaya tidak ada kesalahan di lain waktu seperti itu. Makanya sengaja dibuat rangkap 2. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Nadia Intan kelas 11 OTKP 1. Nadia bertanya, bagaimana prosedur pendokumentasian bukti-bukti transaksi itu? Jadi pendokumentasian bukti transaksi itu adalah pengolahan dokumen ataupun pengarsipan dari dokumen bukti transaksi itu. Bukti-bukti transaksi itu tidak harus misalkan kita sudah dapat bukti transaksi terus kita nyimpannya seenaknya. Tidak, jadi tetap harus disimpan dan diarsipkan. Jadi sewaktu-waktu jika dibutuhkan, kita mudah menemukannya karena kita sudah melakukan penyimpanan secara baik. Bagaimana prosedur pendokumentasian? Jadi langkah pertama adalah mengecek semua bukti transaksi. Bukti transaksi masuk dan bukti transaksi keluar itu harus dicek. Jangan sampai ada kesalahan di dalam penulisan. Misalkan pembeli hanya membayar 300.000, kita kelebihan 01, berarti kan jadinya 3 juta. Lah itu kan nanti yang rugikan perusahaan kita sendiri. Makanya harus dicek dulu semuanya, harus diyakinkan bahwa semuanya benar dan tidak ada kesalahan. Kemudian yang kedua, kelompokkan bukti transaksi tersebut ke dalam kelompok bukti transaksi penerimaan dan juga pengeluaran. Jadi bukti transaksi tersebut itu harus disortir, disamakan, mana yang bukti penerimaan dan mana yang bukti pengeluaran. Setelah itu dicatat setiap bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk. Selanjutnya untuk bukti kas masuk dengan bukti transaksi menggunakan stapler. Jadi di stapler supaya tidak hilang. Setelah dicatat, kemudian disiapkan opener, dimasukkan bukti-bukti transaksi tersebut ke dalam opener.
Setelah itu dimasukkan di dalam opener dan openernya disimpan. Jadi bukti transaksi di stapler, kemudian di perforator, diberi lubang, dimasukkan ke dalam opener. Itu merupakan prosedur ataupun langkah-langkah dalam penyimpanan atau pendokumentasian dari bukti-bukti transaksi. Untuk pertanyaan ketiga dari Erina Fatmawati, kelas 11 OTKP 1. Mengapa bukti transaksi atau bukti penggunaan anggaran itu penting di dalam suatu instansi ataupun perusahaan? Karena transaksi kan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang ataupun lebih. Kan kalau ada dokumen transaksi atau bukti transaksi itu bisa digunakan sebagai alat bukti atau dokumen dasar yang digunakan sebagai sumber pencatatan ataupun penyusunan laporan. Jadi kalau kita melakukan pembayaran atau kita melakukan pembelian, kita sudah punya buktinya bahwa kita benar sudah melakukan penjualan misalkan, atau bahwa kita benar sudah melakukan pembelian dengan membayar sejumlah uang sekian. Nah, itu makanya kenapa dikatakan bukti transaksi itu sangat penting di dalam suatu instansi ataupun suatu perusahaan. Kalau misalkan ada pedagang nakal, terus kita sudah beli tapi tidak diakui, kita tidak punya bukti, lah kita tidak bisa menuntut. Tetapi kalau kita punya bukti, berarti kan kita bisa menuntut, ini loh saya pernah beli dengan harga sekian, ini buktinya, ini kwitansinya, atau ini fakturnya, bisa seperti itu. Kita lanjut untuk pertanyaan keempat dari Siti Umama lagi. Apakah tujuan dari pembuatan bukti transaksi? Jadi, tujuan pembuatan bukti transaksi atau fungsi dari pembuatan bukti transaksi ini, yang pertama, bukti transaksi dapat digunakan sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Jadi, bukti transaksi ini digunakan untuk dasar dalam pembuatan laporan akuntansi. Yang kedua, bukti transaksi dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Karena di dalam bukti transaksi itu selalu tertera tanda tangan dan nama jelas, nama terang siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bukti transaksi menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Jelas di dalam bukti transaksi selalu tertera jelas informasi-informasi keuangan. Kemudian yang keempat, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi di dalam bentuk tulisan. Nah, ini tujuan salah satunya, supaya tidak ada yang namanya kesalahpahaman ataupun yang namanya pemalsuan, karena kita sudah mempunyai bukti transaksi. Dan yang terakhir, bukti transaksi ini dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Kan kalau misalkan kita melakukan transaksi, kita kan hanya mendapatkan satu bukti transaksi itu saja. Jadi supaya tidak ada yang namanya duplikasi atau double data. Kita lanjut di pertanyaan kelima dari Ari Puji, kelas 11 OTKP 3. Apakah fungsi dari biljet giro bagi perusahaan? Jadi, fungsi dari biljet giro kita pahami dulu. Biljet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya tertera di dalam biljet giro. Jadi, biljet giro ini bentuknya memang seperti cek, seperti yang tertera di
PowerPoint bentuknya seperti cek, tetapi yang membedakan kalau cek itu bisa untuk dicairkan. Jadi kalau cek uangnya kan bisa dicairkan. Sedangkan kalau untuk penerima biliet giro ini tidak bisa menukarkan dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi hanya dapat menyetorkan biliet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Jadi kalau biliet giro ini diserahkan kepada bank yang bersangkutan, si penerima itu tidak bisa mencairkan uangnya, tetapi uangnya langsung dipindahkan ke rekening penerima. Jadi beda. Kalau cek kan bisa langsung dicairkan, tetapi kalau biliet giro tidak bisa langsung dicairkan, hanya bisa memindah bukukan ke rekening penerima. Seperti itu. Kemudian next di pertanyaan ke-6 dari Ari Puji lagi, kelas 11 OTKP 3. Jadi, pada kwitansi pengisian untuk kolom telah diterima dari itu diisi dengan titik-titik. Kwitansi ini adalah salah satu bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Jadi kwitansi ini biasanya itu ada yang kecil, ada yang besar. Tahu kan ya? Umumnya kwitansi itu terdiri dari 2 bagian. Jadi nanti kita sobek, yang besar diberikan kepada orang yang membayar, yang kecil itu digunakan sebagai arsip. Jadi bagian pertama diberikan kepada pihak pembayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan yang tertinggal, yang bonggolnya itu, bonggol kwitansi yang kecil itu untuk sementara bisa dijadikan bukti pencatatan penerimaan uang. Nah, informasi yang termuat di dalam kwitansi itu ada nama yang menyerahkan uang. Nah, sudah diterima dari itu merupakan nama orang yang menyerahkan uang kepada kita, itu namanya siapa. Kemudian jumlah uang yang dibayarkan berapa atau banyaknya uang. Tanggal penyerahan uang, namanya, dan itu untuk pembayaran apa, itu tertera jelas di dalam kwitansi. Jadi untuk pengisian kolom telah diterima dari atau sudah diterima dari itu diisi dengan nama orang yang menyerahkan uang kepada kita atau nama orang yang melakukan pembayaran. Nah, demikian anak-anakku. Jadi jika ada yang masih bingung atau masih ragu atau kurang jelas, bisa ke sekolah pada hari Selasa. Saya tunggu di sekolah, saya jelaskan yang kalian tidak paham, yang kurang jelas tersebut. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Dan semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga diri, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat sehat dan keadaan ini segera membaik supaya kita bisa bersekolah seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.